Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisali Pravastivani Mediana, NIM 20051204023, Program Studi S1 Teknik Informatika kelas 2020A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang FTP server. Pertama-tama saya akan menjelaskan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Selanjutnya kita akan membahas sejarah FTP. Namun, sebelum membahas mengenai sejarah apa itu FTP, kita akan membahas sedikit mengenai hubungan Telnet dengan FTP. Telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung, sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Kedua jenis TCP/IP koneksi ini menjadi dua model utama yang dikenalkan. Koneksi tidak langsung berarti menggunakan sumber daya dari remote host dan menggunakannya pada sistem lokal, kemudian mentransferkannya kembali ke remote host. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971, bahkan sebelum TCP dan IP ada. Standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti protokol TCP/IP pada umumnya. Ini didasarkan pada model klien atau server. Kemudian kita akan bahas mengenai fungsi dari FTP server. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Berikut ini adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. 1. Melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. 2. Menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. 3. Mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. 4. Mengunduh dan melakukan upload konten, seperti tugas kuliah ke FTP server. 5. Mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tidak hanya itu saja, fungsi dari FTP, melainkan ada banyak fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Namun, pada dasarnya, fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berikutnya ada cara kerja dari FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Password dan username yang menjadi kunci akses untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kita bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan, seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Lalu ada aplikasi FTP client. 1. FileZilla FTP client merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Kelebihannya adalah dapat melakukan transisi simultan. Ketika mengupload file tetapi koneksi terputus,
maka dapat diulangi kembali. Namun, aplikasi FTP ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas. Jadi, semakin banyak dan semakin besar berkasnya, maka semakin lama pula proses uploadnya. Yang kedua ada WinSCP. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah FTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihan dari WinSCP adalah dukungan SSH password, keyboard, interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Selain juga terintegrasi dengan Pigeon atas dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH. Sayangnya, aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan di Windows saja. Yang ketiga ada GFTP. GFTP merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FSP. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Dan selanjutnya saya akan melakukan simulasi FTP server dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Nah, berikut ini merupakan skema jaringan yang sudah saya buat. Pertama-tama, kita pastikan terlebih dahulu apakah jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan server. Kita cek mulai dari PC 1 terlebih dahulu. Kita masuk pada desktop, command prompt, kita ketikkan ping 43.43.43.2. Oke, sudah tersambung. Lalu kita lakukan hal yang sama pada PC 4, laptop, dan juga smartphone. Oke, PC 4 juga sudah tersambung dengan server. Laptop juga sudah tersambung dengan server. Yang terakhir kita cek smartphone. Dan smartphone juga sudah tersambung. Oke, setelah semua sudah kita cek dan kita pastikan ternyata sudah benar tersambung pada server, selanjutnya kita nyalakan servis FTP di komputer FTP server. Caranya kita klik service, kemudian klik FTP, kita klik on pada service, lalu untuk username kita masukkan coba, password juga kita masukkan coba. Untuk aksesnya kita centang semua, yaitu write, read, delete, rename, dan list. Kemudian kita klik save. Lalu pada PC 1 kita akan membuat sebuah file dengan nama
pesan PC1.txt. Caranya, kita masuk pada text editor. Ini kita ketikkan ini isi pesan dari PC1. Kemudian kita save. Untuk file namanya kita namai pesan PC1. Oke. Kemudian kita akan cek bahwa file tersebut sudah tersimpan pada PC1 dengan cara menjalankan perintah dir pada command prompt. Masuk pada command prompt, kita ketikkan dir. Nah, ini sudah ada pesan PC1.txt. Lalu kita akan membuat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang tadi sudah kita buat. Oke, kita masuk pada PC1. Kita masukkan FTP 43.43.43.2. Username-nya kita masukkan coba. Untuk passwordnya kita masukkan coba. Kemudian kita upload file pesan PC1.txt. Kemudian kita akan mengupload file pesan PC1.txt. Kita masuk pada command prompt. Jadi di sini kita akan mengetikkan put pesan PC1.txt. Nah, ini sudah terupload 23 GB. Oke, sudah berhasil ditransfer. Kemudian kita masuk pada command prompt PC1 untuk mengecek apakah file sudah terupload. Kita ketikkan dir. Nah, ini sudah ada pesan PC1.txt. Kemudian pada laptop kita juga akan mengupload pesan PC1. Atau command prompt, kita masukkan FTP 43.43.43.2. Username coba, password coba. Kemudian kita akan mengupload pesan. Kita ketikkan get pesan PC1.txt. Sudah terupload ini. Kemudian kita cek dengan menjalankan perintah dir. Nah, ini sudah ada pesan PC1.txt. File yang sudah terdownload di laptop akan kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop.
Kita pilih yang pesan PC1 TXT. Oke, ini pesannya, ini isi pesan dari PC1. Nah, simulasi yang saya lakukan sudah selesai dan sudah berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.